Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini saya kembali akan melanjutkan sejarah Israel yang ketiga. Guyon, masa belajar sejarah terus Bapak Ibu? Enggak. Jadi hari ini kita akan belajar sesuatu yang lebih praktikal sesuai dengan tema besar kita yaitu loving people. Ya Bapak Ibu, loving people. Boleh coba ditampilkan slide-nya? Jadi hari ini kita akan belajar sesuatu dengan judul adalah Ego is the enemy. Boleh di multimedia? Kembali di bagian tengah ini boleh ditampilkan slide saya supaya saya bisa tahu yang ada di belakang. Ego is the enemy. Nah Bapak Ibu, sebetulnya judul ini saya ambil atau saya sadur dari sebuah buku dengan judul yang sama. Kalau Bapak Ibu tertarik mungkin bisa dibaca. Seingat saya sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya juga adalah Ego is the enemy atau ego adalah musuh kita. Tentu hari ini kita tidak akan belajar buku ini, tidak. Saya cuma sadur aja judul bukunya gitu ya. Jadi hari ini kita tidak akan book review, bukan. Kita kembali akan belajar dari firman Tuhan. Tapi menurut saya judulnya ini bagus banget. Dan kalau Bapak Ibu lihat subjudulnya atau subtitlenya adalah ego itu adalah musuh terbesar kita. The greatest opponent of our life. Ya, jadi greatest opponent dari hidup kita. Jadi memang kalau kita pikirkan semua banyak kesulitan yang kita alami itu dasar-dasarnya kalau kita teliti lebih dalam sebetulnya ada di sebuah kata namanya itu adalah kata ego. Ya, ego. Nah kita seringkali bisa menilai seseorang itu ego atau enggak ego. Ya karena kita bisa dengan mudah memandang seseorang itu orangnya egois atau tidak egois. Karena kata ego dengan kata egois sebetulnya mirip-mirip. Kalau ego itu kata bedanya, egois itu sebetulnya adalah kata sifatnya. Ya, jadi ego dan egois itu sebetulnya mirip-mirip. Nah, orang yang egois atau orang yang egonya tinggi itu sebetulnya kayak gimana sih? Karena Bapak Ibu ternyata kita tidak semudah itu juga mendefinisikan apa yang namanya ego atau apa yang namanya egois. Nah, coba saya berikan beberapa contoh ya. Biar Bapak Ibu kerasa sebetulnya enggak mudah juga kita bisa tahu apa itu orang yang egois. Saya berikan contoh, beberapa contoh. Misalnya, suatu hari kita sedang ngantri makanan umpamanya di undangan ya. Atau kita lagi ngantri tiket di bioskop misalkan begitu. Kita udah ngantri panjang ngantrinya. Tiba-tiba ada orang yang nyerobot. Bam gitu masuk ke depan. Nah Bapak Ibu coba kalau Anda ada dalam situasi seperti itu. Saya yakin mungkin beberapa pernah mengalami atau mungkin cukup sering. Kalau Bapak Ibu lagi ngantri baik-baik tiba-tiba ada orang yang nyerobot. Nah menurut Bapak Ibu orang yang nyerobot tadi itu orangnya egois apa enggak egois tuh? Lalu kalau Bapak Ibu sebagai orang yang diseroboti dan Bapak Ibu marah. Bapak Ibu marahnya itu gara-gara Bapak Ibu egois apa enggak egois? Jadi yang egois itu yang mana? Yang nyerobot atau yang diserobot tapi marah? Ayo, contoh yang kedua. Bapak Ibu anggap kita sedang sekolah, sedang ujian. Ya, sedang ujian misalkan di SMA atau di kampus. Semua teman kita itu nyontek, contoh aja nih. Kita enggak nyontek. Lalu teman kita itu minta kepada kita, tolong dong kasih tahu gua nih, contekan. Nah Bapak Ibu tentu saja kita sebagai orang yang jujur, kita enggak kasih contekan ke teman kita itu. Pertanyaan saya, yang minta contekan ke kita itu orangnya egois apa tidak egois? Lalu kalau kita tidak kasih contekan, malah kita marah sama dia, kita yang marah itu, yang jujur tadi, egois apa enggak egois? Mulai liar Pak, ya memang bentar ya. Yang lain, kita dihina sama orang, kita dijelekin sama orang lain. Ya, orang yang menghina kita, orang yang menjelekan kita itu, orang egois apa bukan egois? Lalu kalau kita marah gara-gara orang itu menghina kita marah nih. Waktu kita marah itu, kita disebutnya orang egois apa tidak egois? Jadi Bapak Ibu memang gak semudah itu juga ya mendefinisikan apa yang namanya egois. Coba kita simulasi sebentar ya Bapak Ibu, tapi tolong praktekkan dengan sungguh-sungguh nih. Coba Bapak Ibu dengan teman di samping kanan samping kirinya, berdua-dua pasangan ayo pilih. Ya, janjian. Oke, gue sama lu ya, saya sama kamu ya, janjian. Ayo Bapak Ibu simulasikan nih, biar kita bisa merasakan orang yang egois dan tidak egois. Ayo, samping-samping. Oke sudah ya, tunggu aba-aba saya. Nanti begitu saya bilang 1, 2, 3, Bapak Ibu saling senggolan ya. Saling senggolan, sama yang tadi janjian. Belum, sabar. Belum apa udah senggol-senggolan. Sabar. Oke siap ya, bener-bener nih. 3, 2, 1, senggol. Nah, udah cukup. Tadi ada gak yang nyenggolnya keras banget? Padahal baru kenal nih, senggolnya keras banget, ada. Nah buat orang yang tadi disenggol dengan keras, Bapak Ibu boleh gak memandang dia? Gila lu nyenggolnya keras banget, berarti lu egois ya? Beberapa mungkin sengaja, gitu. Nah jangan-jangan orang yang itu juga egois.
Ngerti ya maksud saya Bapak Ibu? Jadi nggak segampang yang kita duga apa yang namanya orang egois atau orang yang tidak egois. Agak-agak rancu sebetulnya. Nah beberapa juga bilangnya begini. Ada orang-orang yang punya alasan begini. Oh saya mah nggak egois kok. Enggak. Saya melakukan itu dalam rangka mengasihi diri saya sendiri. Jadi tadi nih kalau orangnya ada yang nyerobot ditegur sama kita. Dia bilang gini. Sorry saya harus nyerobot, bukan apa-apa. Saya itu orangnya nggak boleh telat makan. Kalau saya telat makan, saya bisa masuk angin, saya sakit. Makanya saya nyerobot. Jadi saya nyerobot ini bukan egois, tapi dalam rangka mengasihi diri saya sendiri. Yang nyontek, ayo kasih tahu contekannya apa. Karena kalau nggak dikasih tahu, saya nanti nggak naik kelas. Saya bisa dimarahin sama orang tua, bahkan nanti bisa nggak naik kelas. Jadi saya nyontek itu bukan egois, tapi dalam rangka mengasihi diri saya sendiri. Supaya saya nggak naik kelas. Ya pokoknya gitu deh. Jadi Bapak Ibu gitu ya. Jadi maksudnya gimana ini? Bagaimana kita menyeimbangkan antara kita itu orang egois atau kita itu dalam rangka mengasihi diri kita sendiri. Nah keseimbangan antara keduanya ini loh Bapak Ibu yang mau kita bahas hari ini. Karena seringkali orang egois itu bersembunyi di kata-kata saya hanya mengasihi diri saya sendiri. Kan ada firmannya kan? Loh mari kita baca. Firmannya juga ada. Di Markus 12 ayat yang ke-31. Markus 12:31. Demikian firman Tuhan. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Tuh kan harus mengasihi diri kita sendiri. Jadi saya melakukan itu bukan egois, bukan. Ini dalam rangka saya mengasihi diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu, sebetulnya tentu ada perbedaan antara orang yang egois dengan orang yang mengasihi dirinya sendiri. Mari kita bedah ya. Kalau orang yang egois itu biasanya orang yang mementingkan dirinya sendiri. Ya orang yang egois itu biasanya orang yang mementingkan dirinya. Apa-apa itu tentang dirinya. Pastor Arif seringkali bilang, ketika I, myself, and me ada di puncak, disitulah banyak masalah yang akan terjadi. Karena orang yang egois itu selalu berpikirnya diri kita sendiri. Kalau saya gambarkan seperti ini, boleh lihat lagi slide-nya. Jadi orang yang egois itu sifatnya adalah, orang yang egonya tinggi sifatnya adalah egois. Kata kuncinya satu, kepentingan. Pokoknya kepentingan saya yang harus tersangka. Pokoknya kepentingan saya yang paling penting itu adalah orang yang egois atau orang yang egonya tinggi. Tapi kalau orang yang mengasihi diri sangat berbeda. Mari kita lihat. Kalau orang yang mengasihi diri kurang lebih begini. Ya, orang yang mengasihi diri itu sifatnya adalah mengasihi, loving. Kata kuncinya adalah kasih. Jadi Bapak Ibu sangat berbeda antara orang yang egois dengan orang yang mengasihi dirinya sendiri. Kalau orang yang egois itu apa-apa tentang diri saya. Yang penting kepentingan saya. Saya nggak peduli sama kepentingan orang lain. Itu egois. Tapi kalau orang yang mengasihi diri, ya dia berpikir tentang kepentingannya. Karena mengasihi diri kan. Tapi nggak cuma berhenti di situ. Dia mengasihi dirinya betul. Tapi dia juga memikirkan kepentingan orang lain. Itu bedanya antara egois dengan orang yang mengasihi dirinya sendiri. Jadi Bapak perbedaannya itu langit dengan bumi. Langit dengan bumi. Antara orang yang egois dengan orang yang mengasihi dirinya sendiri. Coba mari kita lihat lagi ayat yang tadi tapi pelan-pelan bacanya. Markus 12 ayat yang ke-31. Bapak jangan buru-buru membaca ayat ini. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia. Itu saya berikan garis bawah ya. Kasihilah sesama manusia garis bawah. Seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Nah tadi kita cuma potong ayatnya, makanya bahaya kalau kita cuma potong-potong ayat. Kita cuma potong ayatnya seperti dirimu sendiri. Padahal sebelum ada kata itu ada kata kasihilah sesamamu manusia. Itu yang jangan kita lupa. Bapak jangan mau cuma bagian mengasihi dirinya sendiri doang. Ya kan, jangan cuma itu doang. Ayatnya gak lengkap. Kita juga harus perhatikan adalah mengasihi sesamanya manusia. Jadi orang yang mengasihi dirinya, dia nggak cuma berpikir tentang kepentingannya, tapi dia juga berpikir kepentingan orang lain. Which is itu yang tidak dimiliki oleh orang yang egois. Orang egois hanya berpikir tentang kepentingannya sendiri. Nah itu pendahuluan supaya Bapak Ibu nangkep apa sih bedanya antara ego, egois, mengasihi diri dan sebagainya. Karena sekali lagi saya banyak menemukan orang yang bersembunyi di kata-kata ini dalam rangka mengasihi diri saya sendiri. Nah Ibu saya berikan beberapa contoh di firman Tuhan. Beberapa contoh orang yang egois.
Sebetulnya banyak banget Bapak Ibu ya, tapi karena waktu saya ambil satu dari perjanjian lama, satu dari perjanjian baru. Dua contoh saja. Mari kita lihat contoh di perjanjian lama, contoh orang yang egois menurut saya. Oke. Saya ambil dari 1 Samuel 18, 6 sampai 9. Ini kisah Raja Saul dan Raja Daud ya. 1 Samuel 18, 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan, saya sudah siapkan. Tetapi waktu mereka pulang, setelah mereka berperang, Daud dengan Saul, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana dan dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu, banyak. Tapi Daud berlaksa-laksa lebih banyak lagi. Ya kan? Lalu yang ke-8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Bapak perhatikan ada kata sangat, jadi marah banget gitu ya. Ada kata sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu, lebih sedikit. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya, kata Saul dalam hatinya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki kepada Daud. Bapak Ibu coba bayangkan sebentar. Kalau Bapak Ibu jadi Saul. Bapak Ibu Saul Raja Israel. Yang katanya ganteng banget. Yang katanya tingginya itu paling tinggi di antara orang-orang Israel. Kan begitu ya kalau kita menggambarkan Saul. Orang ganteng banget, orang gagah, Raja Israel. Tapi begitu pulang perang, wanita-wanita ini khususnya ya. Wanita-wanita nyanyi bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu. Tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Coba Anda bayangkan. Kalau Bapak Ibu jadi Saul, bayangkan coba. Kalau Bapak Ibu jadi Saul, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Biasa-biasa aja? Atau panas hati? Atau menengki seperti Saul? Saya nggak tahu ya, tapi kalau Saul dikatakan dia mulai panas hati. Egonya mulai kena. Ya egonya mulai kena. Dan dia akhirnya marah dan perhatikan sejak itu dia dengki kepada Daud. Berarti sebelum itu dia tidak pernah dengki kepada Daud. Tapi sejak egonya kena, dia mulai dengki kepada Daud. Apakah Saul orang yang egois? Kalau menurut saya, iya, dia orang yang egois menurut saya. Kenapa? Karena dia mulai membanding-bandingkan antara Daud dengan diri dia. Sekali lagi, Saul itu raja Israel yang pertama, gagah, ganteng, tinggi. Daud itu masih bocah, kemerah-merahan mukanya. Firman Tuhan katakan begitu. Jadi mungkin Saul ngomong gini dalam hatinya, siapa dia? Anak siapa dia? Anak kecil kayak gini kok loh. Ya saya ini Raja Israel loh. Saya itu Raja Israel, dia itu siapa? Aduh anak bocah begini kok masa dia berlaksa-laksa saya beribu-ribu. Jadi di situ Saul mulai membanding-bandingkan dengan Daud. Menurut saya Saul dalam konteks ini adalah orang yang egois. Oke, itu contoh pertama dari perjanjian lama. Sekarang mari kita lihat contoh yang kedua dari perjanjian baru. Wah ini seru banget Bapak Ibu contoh yang kedua ini. Ya jangan miss. Memang agak panjang. Saya ambil dari Matius 20, 1 sampai 16. Dan waktu saya menyiapkan khotbah ini, saya tidak bisa menyingkatnya. Jadi saya akan bacakan 1 sampai 16. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, karena ceritanya kalau dipotong-potong nggak enak. Tapi ini seru banget, Bapak Ibu perhatikan ya, seru banget. Ini contoh orang egois yang kedua yang saya ambil dari perjanjian baru. Saya bacakan, Bapak Ibu tinggal baca aja atau tinggal dengerin. Perhatikan ya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Pagi-pagi benar keluar mencari pekerja. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Oke sepakat ya, 1 dinar ya, oke ya udah kamu masuk kerja di kebun anggur saya, kata tuan rumahnya begitu. Kira-kira pukul 9 pagi tuan rumahnya keluar lagi. Dan dilihatnya ada lagi orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kuarter yang kedua, 9 pagi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia pun keluar pula dan melakukan hal yang sama. Sudah 4 kuarter, ya 4 batch gitu ya. Kira-kira pukul 5 petang, dia keluar lagi. Dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka, orang yang nganggur itu katanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, kata tuan rumahnya, pergilah juga kamu ke kebun anggurku.
Paham ya? Nah ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka. Mulai dari mereka yang masuk terakhir jam 5 sore, hingga mereka yang masuk terdahulu pagi-pagi benar. Ya pagi-pagi benar jam berapa nanti kita bahas. Maka datanglah mereka yang mulai kerja kira-kira pukul 5 sore, pukul 5. Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar sesuai dengan perjanjiannya. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, yang kerjanya di bawah jam 5 sore tadi ya. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuannya itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang seharian suntuk bekerja berat dan menanggung panasnya terik matahari. Kata orang yang kerjanya dari pagi. Gitu. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil kepada engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Cukup panjang tapi perlu saya bacakan semuanya. Oke, mari kita bahas. Bapak Ibu nangkep ceritanya? Jadi ada seorang tuan kebun anggur, ya dia punya kebun. Lalu dia mencari pegawai, pekerja untuk menggarap kebun anggurnya. Dia beberapa kali mencari pegawai. Tadi dikatakan di firman Tuhan, pagi-pagi benar, yang pertama ya, pagi-pagi benar tuan anggurnya keluar mencari para pegawai. Nah kalau Bapak Ibu tanya, pagi-pagi benar itu jam berapa? Menurut tradisi Yahudi, yang saya ambil dari penafsiran Adam Clarke, pagi-pagi benar itu dimulai dari jam, boleh lihat slide-nya, jam 6 pagi. Boleh lihat slide-nya. Jadi jam 6 pagi Bapak Ibu si tuan rumahnya sudah pergi mencari pegawai. Dapat. Jadi quarter yang pertama itu jam 6 pagi. Kerja. Oke. Lalu jam 9 pagi nyari lagi. Dapat lagi beberapa orang. Jam 12 siang nyari lagi. Dapat lagi beberapa orang. Sudah 3 kali ya. 3 quarter. Lalu jam 3 sore nyari lagi. Dapat lagi beberapa orang. Sudah 4 quarter. Jam 5 sore si tuan rumahnya kembali nyari. Oh masih banyak yang nganggur ini. Ditanya kenapa nganggur? Ya karena gak ada kerjaan. Ya udah kamu datang aja ke kebun anggur saya. Kamu garap kebun anggur saya. Jadi sudah 5 kali dicari pegawainya. Oke? Lalu kepada kelima orang ini tuan rumahnya memberikan upah berapa janjinya? 1 dinar. Ya, masing-masing dijanjikan 1 dinar. Semua dijanjikannya 1 dinar. Dan ketika malam hari tiba, tuan rumah itu, tuan kebun anggur itu akan membayar ke masing-masing pegawainya. Nah, mari kita baca sebentar ayat yang ke-8. Matius 20 ayat yang ke-8. Ketika malam hari Tuhan itu berkata kepada mandurnya, intinya bayarlah upah mereka. Nah, kalau Bapak Ibu tanya, malam hari di situ tuh jam berapa? Karena ini penting kan? Ini jam berapa sebetulnya dibayarnya itu? Kembali, menurut tradisi Yahudi, malam hari atau jam selesainya bekerja untuk orang-orang Yahudi pada zaman itu adalah jam 6 sore. Jam 6 sore. Jadi kalau saya kembali ke gambar ini, ada 5 kali quarter, ada 5 kali pencarian tenaga kerja. Semuanya dijanjikan 1 dinar dan pada pukul 6 sore semuanya diberikan upah sesuai dengan perjanjian yaitu 1 dinar. Itu cerita dari firman Tuhan ini. Oke, mari sekarang kita bahas. Mari kita bahas pelan-pelan. Buat Bapak Ibu yang kerjanya jam 5 sore. Berarti kerjanya cuma 1 jam. Bapak Ibu dapat 1 dinar. Oke. Kalau Bapak Ibu yang kerja jam 5 sore, senang? Senang. Jangan malu-malu ngomong senangnya. Senang. Buat Bapak Ibu yang kerja jam, boleh ditampilkan aja slide-nya biar ini teman-teman bisa lihat. Buat Bapak Ibu yang kerja mulai jam 5 sore, kerjanya 3 jam, dapat upah 1 dinar. Masih senang? Lumayan lah ya, masih lumayan. Oke. Jam 3 sore masih senang ya. Buat Bapak Ibu yang masuknya jam 12 siang, kerjanya kurang lebih 6 jam. Dapat upahnya sama, 1 dinar. Senang dapat 1 dinar? Udah agak berat nih. Gimana ya? Ini mau ngomong gak suka tapi di gereja gitu. Ya udah deh, senang. Oke. Yang jam 9?
Berarti kerjanya kurang lebih 8 jam. Upahnya 1 dinar juga. Seneng? Abstain Pak, abstain. Daripada saya dosa, lebih baik saya diam aja, abstain. Abstain Pak. Yang kerjanya dari jam 6 pagi. Berarti Anda kerja 12 jam. Dan dapat upahnya 1 dinar. Seneng? Gak usah dijawab, udah kelihatan dari matanya. Apa nih? Bapak Ibu, jadi maksud saya waktu membaca ayat ini, langsung kebayang dalam dunia kerja gitu loh. Ini dalam kehidupan sehari itu seperti itu. Cuma saya mau tanya, buat orang-orang yang kerja jam 5 sore, ya buat orang yang kerja jam 5 sore, dia dapat 1 dinar. Kalau Bapak Ibu orang yang kerja sebelum jam 5 sore, misalkan jam 6 pagi. Lihat rekan kerjanya jam 5 sore, kerjanya cuma 1 jam, dapat 1 dinar. Menurut Bapak Ibu orang yang terima itu, yang kerja jam 5 sore, menurut Anda yang kerja jam 6 pagi, egois apa enggak egois? Buat Bapak Ibu yang kerjanya jam 5 sore, dapat 1 dinar toh, tapi dimusuhin sama orang-orang yang kerja jam 3 sore, jam 12, jam 9, jam 6. Buat Bapak Ibu yang kerja jam 5 sore, melihat dia marah, Bapak Ibu bisa menilai lagi nih, kalian juga egois. Kok kamu gak senang sih lihat saya dapat 1 dinar, meskipun saya kerjanya cuma 1 jam? Yang mana yang egois di antara kedua itu? Naonnya? Pusing. Jadi Bapak Ibu sebetulnya yang mana yang egois? Atau jangan-jangan tuannya yang egois? Kenapa dia nggak adil? Kok dia ngasihnya sama sih? Sama-sama 1 dinar? Oke, mari kita baca lagi pelan-pelan ya. Ini contoh yang kedua ya, orangnya egois. Coba mari kita baca lagi, boleh lihat lagi. Ayat yang ke-11. Ketika mereka menerimanya, artinya yang kerja di bawah jam 5 sore, mereka bersungut-sungut. Tuh kan, bersungut-sungut. Jadi mereka itu kecewa, mereka itu marah, bersungut-sungut. Wajar? Oh, yang bilang wajar berarti egois. Mari kita lanjut dulu. Katanya orang-orang yang marah tadi ya, yang kerja di bawah jam 5 sore. Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau, punya engkau nih, menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil kepada engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas, kata tuannya, menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapak Ibu, cerita ini bisa kita gali dari berbagai sudut pandang. Ya, tapi mari kita lihat dari sudut pandang orang egois. Mari kita batasi sudut pandangnya orang egois. Saya punya beberapa pelajaran rohani dari kisah ini. Saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu ya. Pelajaran rohani yang pertama. Kalau kita renungkan dan kalau kita menjadi pekerja apalagi yang mulai jam 6 pagi. Pasti kita bilang begini, ya itu mah keterlaluan atuh Pak. Masa saya kerja jam 6 pagi sama orang yang kerja jam 5 sore dapat upahnya 1 dinar. Betul gak Bapak Ibu? Tapi saya mau tanya, sebetulnya orang yang kerja di bawah jam 5 pagi, jam 5 sore itu, sebetulnya mereka ruginya apa sih? Apakah mereka dirugikan? Apakah mereka dikurangi upahnya kurang dari 1 dinar? Kan enggak kan? Ya kan? Cuman masalahnya begini, mereka itu tahu yang lain pun dibayar sama seperti mereka. Artinya mereka mulai membandingkan diri mereka dengan orang lain. Ya, mereka mulai membandingkan diri mereka dengan orang lain. Saya kerja 12 jam, kata orang yang jam 6 pagi. Dia kerjanya 1 jam, masa sama-sama 1 dinar? Dia mulai membanding-bandingkan dengan orang lain. Begitu dia membanding-bandingkan dengan orang lain, egoismenya mulai muncul. Jadi pelajaran rohani yang pertama, boleh lihat slide-nya. Egois muncul ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Disitulah egois mulai muncul. Bapak Ibu, saya waktu merenungkan pasal ini entah gimana, saya ingat dalam dunia kerja. Dunia kerja itu seringkali membanding-bandingkan. Manajemen tentu berharap karyawannya tidak saling kasih tahu berapa gajinya. Tapi saya sangat tahu, nggak usah dikasih tahu pun pasti mereka saling cerita. Lu gajinya berapa? Lu gajinya berapa? Ketika tahu rekan kerjanya gajinya lebih tinggi dari dia, sementara kerjaannya sama, apa yang akan terjadi? Tiba-tiba Anda merasa nggak adil gitu. Padahal sebelumnya baik-baik saja. Ketika, maksud Bapak Ibu bandingkan, kerjaan dia sama kayak gua. Ya, tapi kenapa dia gajinya lebih tinggi dari saya? Wah, Bapak Ibu egoisnya mulai muncul, mulai dengki, mulai sedek itu.
Jadi Bapak Ibu ini peringatan keras buat Anda di dunia kerja. Jangan nanya-nanya gaji orang lain. Udah, syukuri aja apa yang Anda dapat. Udah, itu akan membuat hidupnya lebih tenang. Tahu gaji orang lain, nggak ada keuntungan yang lain selain membuat Anda tuh resah. Membuat Anda itu jadi egois satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu membanding-bandingkan itu hal yang berbahaya. Bapak Ibu ingat tadi cerita Saul sama Daud? Kenapa Saul bisa seperti itu? Kan dia membanding-bandingkan sama Daud. Daud itu siapa? Bocah. Bukan siapa-siapa. Saya ini raja, paling ganteng, paling tinggi. Tapi kok dia dipujinya berlaksa-laksa, saya beribu-ribu. Siapa dia? Nah Bapak Ibu sejak itu, ingat ya, sejak itu Saul mulai mendengki kepada Daud. Stop membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Bapak Ibu, sibuklah dengan panggilan Anda sendiri. Saya ulangi ya, sibuklah dengan panggilan Anda sendiri. Pelajaran rohani yang kedua, nah ini juga lucu Bapak Ibu. Kita merasa dirugikan, padahal sebenarnya kita tidak rugi apa-apa. Ya, kita merasa tidak dirugikan kalau kita seringkali merasa dirugikan. Bapak Ibu, contoh ya, misalkan begini nih. Cerita ini bilang bahwa yang kerja dari jam 6 pagi sampai yang kerja jam 5 sore, entah bagaimana mereka tahu gaji yang lain itu mereka tahu. Mungkin tuannya itu ngasih upahnya dilihat sama orang banyak gitu ya. Dipanggil satu dinar, jadi orang ketahuan. Nah begitu dia ketahuan, mulai pada ribut. Coba bayangkan ini. Kalau umpamanya tuannya itu memberi gajinya diam-diam. Gak ada yang saling tahu berapa upahnya. Aman gak ceritanya? Betul gak? Aman gak? Aman-aman aja karena gak saling tahu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kita entah gimana kita akan merasa dirugikan. Waktu kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Bapak Ibu memang manusia itu aneh. Ini ada penelitian psikologi. Ini psikologi ya dan ini terbukti secara ilmiah. Jadi ada manusia itu begini. Dia rela digaji kecil. Selama rekan kerjanya digaji lebih kecil. Dia lebih tidak suka kalaupun dia punya gaji gede tapi rekannya itu gajinya lebih gede. Dia paling gak suka. Contoh misalkan begini. Saya misalkan gajinya sebulan 2 juta misalnya begitu. Cukup kecil bukan? Tapi saya tetap akan bahagia kalau saya tahu rekan kerja saya gajinya 1,8 juta. Tapi meskipun saya gajinya 5 juta, 2 kali lipat dari yang tadi, gede kan, lebih gede. Tapi kalau saya tahu rekan kerja saya digajinya 5,5 juta, tetap saya gak bahagia. Padahal gaji saya lebih gede daripada yang 2 juta. Nangkep maksud saya? Jadi Bapak Ibu lucu manusia ini. Dan ini sudah terbukti secara ilmiah. Jadi egois muncul ketika kita merasa dirugikan. Boleh lihat lagi slide-nya. Jadi hal yang kedua adalah egois muncul ketika kita merasa dirugikan. Padahal sebetulnya kita sama sekali tidak dirugikan. Ya kan? Semuanya dijanjikan 1 dinar. Kalau enggak saling tahu, aman. Enggak akan ada komplain-komplain, aman. Pelajaran rohani yang ketiga. Bapak Ibu, coba Anda bayangkan begini. Kalau misalnya orang yang kerja di bawah dari jam 5, apakah jam 3 sore, jam 12, jam 9, jam 6. Ya, orang-orang yang kerja sebelum jam 5 sore. Kalau mereka punya kasih. Kalau mereka punya kasih nih. Saya orang yang kerja jam 6 pagi, saya punya kasih. Kira-kira kalau saya tahu orang yang kerja jam 5 sore dapat upah sama seperti saya 1 dinar. Tapi saya orangnya penuh dengan kasih. Kira-kira tetap ada egoisme gak? Ada iri hati gak? Saya malah bisa senang. Oh puji Tuhan loh. Kamu cuma kerja 1 hari tapi upahnya sama kayak saya. Puji Tuhan, saya senang. Nah itu kalau ada kasih. Masalahnya susah bukan? Tapi kalau mereka punya kasih, sebetulnya egois akan hilang. Jadi pelajaran rohani yang ketiga kalau saya rangkum, Bapak Ibu perhatikan. Egois akan hilang ketika kita bisa mengasihi sesamanya. Betul gak? Kalau saya yang kerja jam 6 pagi, kalau saya punya kasih, tahu dia dapat 1 dinar. Bukannya bersungut-sungut, bukannya marah-marah. Kalau saya punya kasih, saya akan bilang gini, selamat ya, gue ikut bahagia, lu juga dapat 1 dinar. Jadi hari ini kita sama-sama bisa makan B2 bareng-bareng. Ya, bayar masing-masing. Daripada saya mesti bayarin dia juga kan, masing-masing bayar. Cuma maksudnya itulah pelajaran rohani yang ketiga. Egois akan hilang ketika kita punya kasih. Ya, egois akan hilang ketika kita punya kasih. Nah, Bapak Ibu, cuman begini. Pertanyaan kan begini kan. Oh jadi kalau gitu, kalau kita mengasihi diri kita, berarti kalau gitu kita diam-diam aja ya kalau kita ditipu orang. Berarti kita diam-diam aja ya kalau mobil kita ditabrak. Berarti kita diam-diam aja ya, udah berarti pasrah lah ya. Kita gak usah ngapakan, saya punya kasih. Jadi saya gak usah membela diri saya sendiri. Oh bukan. Bapak Ibu mari kita seimbangkan ini. Bagaimana kita menyeimbangkan antara porsi mengasihi diri
dengan jangan sampai kebablasan sehingga kita menjadi orang yang egois. Jadi keseimbangan antara terlalu egois ya sama terlalu mengasihi diri. Bagaimana kita menyeimbangkan itu? Oke, saya akan close dengan ini. Satu topik lagi, terakhir. Ya terakhir itu tapi masih 15 menit. Terakhir ya. Saya akan gambarkan sebuah alur. Saya harap ini bisa memberkati Bapak Ibu sebagaimana ini sudah memberkati saya. Saya buatnya dengan simple. Mari kita lihat slide-nya. Saya mulai dengan flowchart. Pertama ada sebuah situasi, apapun itu. Apapun itu, mobil kita ditabrak, ya, istri kita ngeselin, suami kita ngeselin, apapun itu, situasinya bisa macam-macam. Begitu kita mengalami situasi, masuk ke kotak yang pertama. Apakah hal ini penting atau tidak penting? Itu dulu saringan yang pertama. Apakah hal ini penting atau tidak penting? Nah saya tahu Bapak Ibu, pentingnya orang itu beda-beda. Buat saya penting, buat yang lain mungkin tidak penting. Tapi prinsipnya begini, semakin Anda itu dewasa kerohaniannya, semakin Anda bijaksana, standar penting Anda itu akan tinggi. Saya ulangi sekali lagi ya. Semakin Anda kedewasaan rohaninya tinggi, semakin Bapak Ibu bijaksananya tinggi, standar penting itu akan tinggi. Jadi maksudnya Bapak Ibu tuh nggak akan ngeributin hal-hal yang remeh gitu. Segala-gala diributin, yang receh-receh diributin. Kamu kenapa pakai baju itu jelek banget, yang gitu-gitu diributin. Maksudnya Bapak Ibu, standar Anda itu akan tinggi kalau kerohaniannya tinggi dan kebijaksanaannya makin tinggi. Jadi pertama itu ini penting atau tidak penting. Kalau tidak penting, abaikan. Udahlah, bukan hal yang penting ini mah. Ngapain kita ribut-ributin hal yang penting seperti ini? Betul nggak? Dulu contoh ya, Bapak Ibu contoh nih. Dulu saya kalau lagi debat sama orang lain, wah saya pengen menang. Saya pengen dia berubah. Dulu saya begitu. Sekarang saya tetap menjelaskan, saya tetap berargumentasi. Tapi kalaupun dia terima, ya wis, sakarapmu. Udah, ya udah, terserah. Dulu kalau saya WA di WA group, ya, gimana nih kita jadi yang ketemu apa nggak ada yang balas. Itu rasanya. Handphone tuh pengen tak celupin ke air. Dulu itu maksudnya minggu lalu. Tapi sekarang nggak ada yang balas. Ya wis lah, nggak penting. Udahlah, kenapa sih yang gitu aja diributin? Apa sih? Energi kita itu masih bisa dipakai buat hal yang penting gitu loh. Yang gitu aja diributin. Nah Bapak Ibu sehubungan dengan abaikan, saya punya 2 catatan. Boleh lagi stat-nya? Yang pertama, Bapak Ibu, gak semua sepenting itu kok. Gak semua sepenting itu ngapain? Yang kedua, tahu dari mana itu bukan hal yang penting atau yang penting? Pertanyaannya begini, kira-kira besok atau lusa, lu akan lupa gak sama kejadian ini? Akan lupa, ya berarti gak penting. Besok aja udah lupa, jadi ngapain diributin? Paham maksud saya Bapak Ibu? Langkah yang pertama ini menurut saya akan menyelamatkan kita dari berbagai kesulitan. Langkah pertama ini akan membuat hidup kita lebih tenang. Bapak Ibu sehubungan dengan ini ya, ini beberapa minggu yang lalu saya pernah mendapatkan sebuah meme. Ya saya lupa dari IG atau dari mana. Tapi menurut saya ini bagus. Dan waktu itu ini seolah-olah Pastor Alif sering bilang, kita bisa dapatkan hikmat dari manapun. Ini menurut saya hikmat yang saya dapatkan meskipun bukan dari firman Tuhan. Tapi hikmat bisa dari mana-mana kan. Bapak Ibu meme ini menurut saya jadi berkat buat saya sehubungan dengan yang tadi. Abaikan. Meme-nya bilang begini. Udah males gue ngejelasin sama orang lain. Jadi kalau menurut lu gajah terbang sama insan, ya wis lu bener. Udah pergi deh, sana serah lu deh. Capek gue. Nah Bapak Ibu terus terang buat saya ini jadi berkat banget beberapa minggu yang lalu. Saya udah menjelaskan kalau dia dablek, keras kepala. Ya wis terserah lu dah. Oke, bye. Gue masih ngerjain hal yang penting. Wis terserah lu lah. Lu bilang gajah terbang pakai insan, ya wis lu bener. Lu bener, tapi lu pergilah. Udah, gue masih ngerjain yang lain. Bapak Ibu, sekali lagi. Banyak hal di hidup ini yang gak usah perlu diributin. Apa sih poinnya? Jadi Bapak Ibu, saya seneng dengan ini. Dengan ada sebuah jargon-jargon dalam masa pemilu itu yang dibilang senyumin aja. Itu salah satu tagline favorit saya waktu pemilu. Senyumin aja. Di samping saset tentu saja. Boleh lagi saja. Udah selesai, Bapak Ibu udah selesai. Gak usah diperpanjang. Saya senang dengan senyumin aja. Oke jadi Bapak Ibu, tapi kalau menurut Anda ini penting. Nah, ini penting gak hal ini? Penting. Oke, kalau penting masuk ke pertanyaan berikutnya. Perlukah Anda membela diri? Atau perlukah Anda mengasihi diri Anda? Kalau menurut itu hal yang penting ya, perlu gak mengasihi diri Anda? Nah, di sini jawabannya bisa ya, bisa tidak.
kalau umpamanya Anda bilang, ini penting tapi saya nggak perlu membela diri kok. Ya saya udahlah biarin aja, saya nggak perlu. Berarti masuk ke yang namanya abaikan. Nah Bapak Ibu pertanyaannya begini, adakah hal yang menurut kita penting tapi sebetulnya kita tidak perlu bela diri? Artinya sebetulnya ya sudah kita abaikan meskipun itu hal yang penting. Bapak Ibu saya berpikir cukup lama, ada nggak ya hal yang penting tapi ya sudah kita nggak usah membela diri. Kebanyakan sih hal yang penting tentu kita mesti bela diri kan, mesti mengasihi diri. Tapi ada nggak hal yang tidak yang penting tapi saya nggak perlu membela diri. Saya merenungin, mikirin gitu. Ada beberapa hal, contoh ya misalkan. Waktu mobil kita diserobot orang lain. Wah buat saya ini hal yang penting. Ini disiplin, harus ngantri, nggak boleh enggak. Tapi begitu dia nyerobot, waduh apakah saya perlu membela diri? Nggak usah juga lah, ngapain sih ribut-ribut amat. Meskipun ini penting buat saya nih, paling saya klaksonnya sekali. Udah beres lah, udah. Nggak usah sampai turun dari mobil, lu nggak bisa ngantri, ngapain? Udahlah, ngapain sih? Udahlah, penting sih, cuman nggak usah membela diri lah. Ya kan yang kedua, tadi masalah nyontek. Wah semua teman sekelas nyontek, saya enggak. Penting, ini soal integritas, kejujuran ini. Tapi apa perlu saya membela diri begitu-begitu amat? Gue laporin ke polisi, ngapain? Terlalu lebay gitu, ngapain? Ya udahlah, lu nyonteknya terserah lu dah. Penting sih buat saya, cuman saya nggak perlu membela diri. Itu beberapa kasus ya. Tapi memang kebanyakan kasus hal yang penting kita harus membela diri. Jadi begitu Bapak Ibu pandang ini hal yang penting dan harus membela diri. Boleh lihat slide-nya. Masuk ke saringan terakhir. Perlu nggak mengasihi orang lain? Nah ini saringan terakhir. Karena Bapak Ibu begitu pengen begitu membela diri. Ya begitu pengen ada keadilan. Bapak Ibu bisa emosi banget. Bapak Ibu bisa nyolot banget. Makanya masuk ke filter yang terakhir. Perlukah Anda mengasihi orang lain? Ketika Anda merasa enggak perlu, wah ini masalahnya keadilan, saya enggak perlu mengasihi orang lain. Kalem. Masuk dulu ke kotak ini. Boleh lihat slide-nya? Jangan bertindak, renungkan dulu. Karena Bapak Ibu mungkin sedang emosi, sedang kesel banget. Enggak ada unsur kasih sama orang lain, bahaya itu Bapak Ibu. Jadi masuk ke kotak yang berikutnya, renungkan dulu, sabar dulu. Kalau bahasa rohaninya, bertobatlah. Kalau bahasa rohaninya. Nah dari sini Bapak Ibu, ini saringan terus ya. Selama belum muncul unsur kasih kepada orang lain, jangan bertindak. Biarkan dulu. Anda berarti sedang tidak eling. Anda berarti sedang panas, sedang tidak waras. Tunggu keelingan itu muncul. Atau tunggu kewarasan itu muncul. Begitu Anda, ya saya juga perlu mengasihi orang lain. Oke, masuk ke yang terakhir. Selesaikan baik-baik. Jadi Bapak Ibu menurut saya, flow ini gampang dipahami. Dan ini menurut saya, ini berguna banget Bapak Ibu. Apa situasinya? Tinggal masukin ke sini. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, dalam rangka Anda menghadapi situasi tertentu, cuma ada 3 jawabannya. Yang saya beri kotak warna hijau. Jawaban yang pertama, abaikan. Jawaban yang kedua, jangan bertindak, renungkan kembali. Jawaban yang ketiga, selesaikan baik-baik. Udah, itu aja. 3 jawaban itu aja. Saya tutup dengan sebuah contoh. Dan saya nggak jauh-jauh contohnya. Contohnya adalah contoh yang tadi. Ya, tuan rumah yang punya pekerja-pekerja anggur. Misalnya saya adalah orang yang kerja jam 6 pagi. Saya. Ya, situasinya apa? Situasinya adalah, boleh lihat slide-nya. Situasinya adalah saya tahu ada rekan kerja saya yang kerjanya dari jam 5 sore tapi dapat upah sama seperti saya. Ya kan, anggap saya kerjanya itu jam 6 pagi. Situasinya itu, pertanyaannya, ini hal yang penting apa enggak? Rekan kerja saya dari jam 5 sore, kerjanya cuma 1 jam, tapi dapat upah besar sama seperti saya. Ini hal yang penting atau bukan? Kalau umpamanya, sekali lagi, kalau kita dewasa rohani, dewasa kebijaksanaan, kita bisa bilang, ya sudah toh. Ya kan kita kan nggak rugi apa-apa Toma. Kita memang dijanjikannya 1 dinar. Ya sudahlah, itu memang rezekinya dia mungkin. Ya terserah tuannya punya uang begitu. Nah kalau Bapak Ibu merasa tidak penting, boleh lihat lagi slide-nya. Ya sudah, Anda akan masuk ke kotak, ya sudah abaikan. Ya wis lah, wis. Kita syukuri kita punya 1 dinar. Itu rezekinya dia sendiri. Enggak usah dibanding-bandingin, ya udah. Kalau Bapak Ibu merasa itu tidak penting. Oke? Tapi kalau Bapak Ibu bilang, oh enggak, ini penting. Dan saya merasa saya harus membela diri. Ini tidak adil. Wow, saya harus protes kepada tuan rumahnya. Gitu Bapak Ibu. Nah begitu Anda bilang ini penting dan Bapak Ibu merasa harus ada keadilan, mungkin Bapak Ibu akan ngomong sama tuan rumahnya. Ini gimana toh Pak? Saya kok kerjanya 6 jam sama dia kerja cuma 1 jam. Tapi kok dibayarnya sama? Oh mungkin Bapak Ibu ini ya perlu membela diri nih. Masuk ke yang berikutnya. Perlu mengasihi orang lain apa enggak? Oh enggak bisa, ini bukan masalah mengasihi orang lain, ini masalah keadilan.
Saya merasa ditindas. Ini buat saya ini hal yang luar biasa besar. Saya nggak mau, saya nggak ada mengasihi. Nah, kalau Bapak Ibu punya sikap seperti itu, masuk ke kotak yang berikutnya dulu. Yaitu jangan bertindak, renungkan dulu. Kalau perlu berdoa dulu. Tenangkan diri Anda. Ya ini tidak adil, saya merasa tidak adil. Saya mesti ngomong. Tapi saya juga punya kasih sama tuannya. Dia sudah memberikan buat saya berkat 1 dinar. Ya saya juga punya kasih sama orang yang kerja jam 5 sore. Meskipun ini buat saya tidak adil, tapi saya juga mengasihi dia. Makanya kita akan selesaikan baik-baik. Bapak Ibu, saya harap flowchart ini bisa membantu Bapak Ibu dalam menghadapi apapun situasi yang Anda hadapi. Keseimbangan antara egoisme yang tinggi dan mengasihi diri. Harus seimbang. Jangan terlalu mengasihi diri sehingga kita gampang ditipu orang, apa-apa kita diam aja, jangan juga. Tapi jangan juga mementingkan kepentingan diri kita saja. Sehingga kita menjadi orang yang egois. Oke, saya rangkum kembali khotbah saya pagi hari ini supaya Bapak Ibu mendapatkan rangkumannya. Yang pertama tadi ada 3 pelajaran rohani. Egois muncul ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Egois muncul ketika kita merasa dirugikan. Merasa, kata kuncinya merasa ya. Mungkin tidak dirugikan, tapi merasa dirugikan. Lalu egois hilang ketika kita bisa mengasihi sesama. Lalu ini sebuah flowchart, sebuah step by step. Bapak Ibu apapun situasinya, pertanyaan pertama, penting apa enggak? Kalau enggak penting, abaikan. Kalau iya, perlukah kita membela diri? Perlukah kita mengasihi diri? Kalau tidak, ya masuk ke abaikan lagi. Tapi kalau iya, perlukah mengasihi orang lain? Ini menjadi step yang sangat penting. Kalau belum ada kasih kepada orang lain, jangan bertindak dulu. Stop. Biarkan itu. Kalau perlu waktu, biarkan. Sampai muncul kasih kepada orang lain, loving people, baru kita bisa selesaikan baik-baik. Bapak Ibu, saya tutup dengan kata-kata berikut. Boleh lihat slide-nya. Judul khotbah kita hari ini adalah Ego is the enemy. Boleh lihat lagi slide-nya? Ya. Ego is the enemy. Ego itu musuh utama kita. Ini sebetulnya musuh paling besar dalam diri kita yang namanya ego. Wah Bapak Ibu ego, bahaya itu ego itu. Tapi jangan khawatir. But love is the answer. Sarangeo. Ego is the enemy, tapi obatnya sudah ada. Obatnya itu adalah love. Love is the answer. Semoga menjadi berkat buat Bapak Ibu. Saya tahu ini bisa berguna banget. Kita seringkali mengalami ini, baik di dunia kerja, di gereja, juga di live. Kita bisa bertemu dengan semua macam-macam orang, semua macam-macam situasi, tapi ingat selalu, love is the answer. Boleh kita tundukkan kepala kita? Saya undang Bapak Ibu semuanya bisa bangkit berdiri. Saya berikan waktu buat Bapak Ibu semuanya bisa mengambil komitmen pada siang hari ini. Mungkin selama ini Bapak Ibu orang yang punya ego yang sangat tinggi. Sangat mudah terpicu. Sangat suka merasa dirugikan. Dan suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Mungkin selama ini Bapak Ibu orang yang seperti itu, saya nggak tahu. Tapi biarlah firman Tuhan pada siang hari ini berbicara kepada Anda. Roh Kudus mengingatkan Bapak Ibu akan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Mari, saya undang Bapak Ibu berdoa secara pribadi dan ambil komitmen. Berubah. Tuhan saya mau berubah, saya tidak mau menjadi orang yang egois lagi. Kepada keluarga, suami, istri, anak-anak. Dalam lingkup pekerjaan, di life, dimanapun saya berada. Jadikan saya orang yang juga bisa mengasihi sesama manusia. Love is the answer. Saya persilakan Bapak Ibu bisa mengambil komitmen, berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bila Roh Kudus bisa mengubahkan menjamah Bapak Ibu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami diingatkan Tuhan. Begitu banyak kesulitan yang kami alami. Semata-mata karena keegoan kami Tuhan. Seringkali kami membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain. Sehingga kami merasa dirugikan Tuhan. Seringkali kami menjadi orang yang egois terutama kepada pasangan. Kepada anak-anak Tuhan. Kepada orang tua. Yang penting kepentingan saya. Yang penting saya. Yang penting saya yang maunya harus didapatkan. Tapi biarlah pada siang hari ini Tuhan. Kami menyadari bahwa di atas semuanya kami harus punya kasih. Baik kepada diri kami sendiri dan terutama kepada sesama kami. Karena kasih sebetulnya adalah jawaban dalam kehidupan kami. Yang bisa mengalahkan keegoisan diri kami Tuhan. Roh Kudus, lihat hati anak-anak-Mu pada siang hari ini. Lihat komitmen mereka secara pribadi. Bantu mereka. Tolong mereka Roh Kudus. Supaya ada perubahan-perubahan
dalam diri mereka, khususnya dengan keegoan mereka ya Tuhan. Biar yang Kau ubahkan Roh Kudus, munculkan kasih kepada sesama manusia. Terpuji nama-Mu ya